Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh Ustadz kita, guru kita, Ustadz Roni Nurius Mansah SSY. Beliau adalah salah seorang pengajar di Ma'had Zadul Ma'ad Talang Jambi, Palembang. Berikut ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat menarik, yaitu menghindari perdebatan. Tema ini diangkat dari kitab Ushul Sunnah karya Syekh Sa'ad Sabri. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada hari yang indah ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita hidayah dan taufiknya sehingga kita menyempatkan waktu kita, menyempatkan telinga kita untuk mendengar radio yang kita cintai ini, radio Darussalam 106,7 FM yang didengar oleh para pendengar dimanapun yang berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati para pendengar. Kemudian juga kita melanjutkan kajian dari kitab Syarah Ushul Sunnah karya Imam Ahmad yang disyarah oleh Syekh Sa'ad Asy-Syatri hafizahullahu taala. Dan sekarang adalah perjumpaan kita yang ketiga tentang pokok-pokok ahlu sunnah, landasan prinsip seorang ahlu sunnah, seorang muslim yang sejati. Yang pertama kita bahas kemarin adalah memuliakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneladani para sahabat Nabi, mencintai sahabat Nabi, mengagungkan sahabat Nabi, beragama dengan agama yang diajarkan oleh para sahabat Nabi. Ini poin yang pertama. Kemudian kita bahas kemarin poin yang kedua, di antara prinsip seorang muslim atau landasan atau pokok seorang ahlu sunnah wal jamaah adalah meninggalkan bid'ah atau meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, hal-hal yang diada-adakan, hal baru, muhdas yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat dan para generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in, 3 generasi yang terbaik. Dan ini adalah prinsip yang kedua, meninggalkan hal-hal yang tidak ada landasannya dalam Al-Quran dan tidak ada landasan dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dalam perbuatan para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian selanjutnya poin yang ketiga, di antara usul sunnah, kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, imam ahli sunnah, poin yang ketiga setelah beliau kemarin membahas wa tarkul bid'ah, meninggalkan bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah itu sesat. Kemudian kata beliau wa tarkul khusumat, dan meninggalkan khusumat, meninggalkan perdebatan, meninggalkan pertikaian, pertengkaran, permusuhan, dan perselisihan. Kata Syekh di sini, maksud tarkul khusumat, meninggalkan perdebatan, ini adalah mendebat agama, mendebat Al-Quran, mendebat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dimaksud meninggalkan perdebatan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat ke-36, dan ini adalah ayat yang sangat pokok menjadi seorang muslim, tentang bagaimana kita sikap seorang muslim terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah
tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah idza qadallahu wa rasuluhu amron, apabila Allah dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah menetapkan suatu keputusan, menetapkan sebuah ketetapan, an yakuna lahumul khiyarah, mereka memiliki pilihan yang lain, memiliki pilihan kedua, min amrihim, dari urusan mereka. Jadi di antara prinsip seorang mukmin itu adalah sam'an wa ta'atan, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat, enggak membantah, enggak mendebat. Kalau sudah Allah berfirman, sami'na wa ata'na. Kalau sudah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sami'na wa ata'na, jangan kita debat kenapa Allah berkata demikian, kenapa Nabi menjelaskan demikian. Begitu juga dalam surat yang lain, dalam surat An-Nisa ayat ke-65, kata Allah Subhanahu wa taala, fala wa rabbika la yu'minun, dan demi Tuhanmu mereka tidak sempurna imannya, mereka tidak beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, hatta yuhakimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai hakim, sebagai juri, sebagai wasit dalam hal yang mereka perdebatkan dan perselisihkan. Artinya menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pemberi keputusan, sebagai pemberi ketetapan. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait. Kemudian mereka tidak mendapati di dalam hati-hati mereka, di dalam diri-diri mereka, harajan, rasa berat. Jadi kalau Nabi udah bilang seperti ini, enggak ada rasa berat, enggak ada pengen debat, pengen bantah, enggak setuju, enggak sepakat, tidak ada. Orang yang beriman, dia akan menerima wa yusallimu taslima, mereka akan menerima dengan sepenuh hati, menerima dengan selapang dada. Ini loh, ini prinsip yang sangat indah bagi seorang muslim. Jadi kita nggak boleh mendebat Al-Quran, mendebat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada perintah jilbab, sami'na wa ata'na. Ada perintah laki-laki untuk memelihara jenggot, sami'na wa ata'na. Ada perintah dari Nabi untuk mengangkat pakaian di atas mata kaki, sami'na wa ata'na. Perintah kita untuk mendirikan sholat, untuk meninggalkan kesyirikan, sami'na wa ata'na. Jangan didebat. Wah itu kan budaya Arab, ini debat. Bukan prinsip seorang muslim. Wah itu kan, ini namanya kesombongan. Kata Nabi SAW, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Dia menolak kebenaran, dia mendebat ya ahli ilmu, dia mendebat para asatidah, dia mendebat ayat-ayat Al-Quran, dia mendebat hadis-hadis Nabi SAW. Ini termasuk perbuatan yang tidak tepat. Karena itulah di sini ya kata Syekh, wa jaa an adadil minal a'immati tafsiru hadhihi lafdhah bi anna al-murada an-nahyu an tarkin nususi lil ara'i wal ahwa'il mabniyah ala ghairi dilalatil kitabi was sunnah. Maksud dari ayat tadi Al-Ahzab 36, kata para ahli tafsir, maksudnya adalah larangan meninggalkan pendapat-pendapat ya, meninggalkan ya Al-Quran dan Sunnah karena pendapat-pendapat orang lain. Ini. Jadi kalau Al-Quran bilang A, kita bilang Pak Ustadz saya bilang B. Ini termasuk mendebat Al-Quran. Kalau Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, misalnya akan datang umatku yang mengharamkan musik, kita membawa ucapan-ucapan kiai, ulama, ya cendekiawan muslim yang mengatakan bolehnya, berarti termasuk mendebat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang harus kita miliki teman-teman semuanya, pendengar Radio Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita menjadikan pribadi yang menjauhi perdebatan dalam artian mendebat Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada sebuah kisah. Wa adribu lidzalika amthilatan. Beliau ya pensyarah Syekh Sa'ad
menyebutkan beberapa contoh bagaimana orang memperdebatkan agama. Ja'a fil hadisi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala ala ashabihi fa idahum yatahajuna fil qadar. Jadi kisahnya suatu hari Nabi pernah menemui para sahabat-sahabatnya sedang kumpul, ternyata lagi berdebat masalah takdir. Sedangkan takdir itu adalah rukun apa? Iman. Rukun iman kita yang keenam. Yang namanya iman, sami'na wa ata'na. Jangan diperdebatkan. Ustadz, kalau misalnya semua udah ditakdirkan, kenapa kita ibadah? Kenapa kita sholat? Ini kan debat namanya. Mendebat takdir. Padahal perintah kita i'malu fakulun muyassarun lima khuliqalah. Kata Nabi, beramal. Gak usah pikirin takdir. Gak usah pikir, berarti saya ini udah siap neraka surga. Kenapa saya capek-capek ibadah? Ini kan mendebat. Ya, padahal namanya keimanan itu mendahulukan ya keyakinan. Ya, tidak menggunakan akal. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, kepada kitab Allah, kepada utusan Allah, hari kiamat dan takdir, itu semua adalah bagian dari keimanan yang harus diyakini, bukan diakal-akali dengan logika manusia yang terbatas. Lihat bagaimana sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mendapati sahabat-sahabatnya berdebat, berargumen, angkat suara begini dan begitu. Fataghayyaru wajhun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa sara ka'annahu habbur rumman. Nabi pun berubah, wajahnya memerah seperti biji buah delima. Itu orang kalau putih kulitnya, kalau dia marah itu kelihatan. Ya, karena berubah warna mimik wajahnya. Orang yang jarang marah, kalau marah itu kelihatan dari wajahnya. Beda orang yang tiap hari marah, ya, nggak bisa membedakan antara marah atau tidaknya. Wa arsyada ashabahu ila tarkil mira'i wal jadali fil mithli hadza. Kemudian Nabi memerintahkan para sahabatnya untuk no debates, nggak boleh debat, tinggalin debat, tinggalin ya debat kusir seperti ini. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Majah dalam sunannya yang dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah, dikisahkan bahwasanya ya dari sahabat ya dari Amr ibn Shu'aib dan dari abihi an jaddihi, dari kakeknya Amr ibn Shu'aib, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi wa hum yahtasimuna fil qadar. Pernah Nabi keluar menjumpai sahabat-sahabatnya dan mereka sedang debat soal takdir. Fa ka'annama yukfa'u fi wajhihi habbur rumani minal ghadab. Seolah-olah ada di wajah beliau itu biji delima. Buah delima terkenal dengan merahnya karena marah. Kemudian beliau mengucapkan ucapan yang harus kita harus kita dengarkan dan perhatikan. Kata Nabi, bihada umirtum aw lihada khuliqtum. Apakah ini yang kalian diperintahkan? Apakah karena ini kalian diciptakan? Jadi Nabi marah. Nabi marah melihat orang yang debat masalah agama. Tadribunal Qur'ana ba'dahu bi ba'din. Kalian benturkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, ayat dengan ayat, hadis dengan hadis. Ucapan para ulama kalian benturkan. Bihada halakatil umamu qablakum. Karena inilah umat-umat sebelum kalian binasa dan celaka. Artinya kita diperintahkan untuk meninggalkan perdebatan. Tugas kita adalah belajar. Saya ingat sekali ketika awal-awal ya mengenal hidayah sunnah. Ya, ketika itu di antara nasihat yang saya pahami, di antara hidayah yang Allah berikan kepada kita, kalau kita itu lebih mencintai belajar ketimbang berdebat. Kalau Allah Subhanahu wa taala udah mudahkan kita, membuat kita suka debat, suka berargumen, suka membahas perdebatan di media sosial terutama, ini artinya kata para ulama kita sedang dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala dari ilmu. Jadi Allah sedang menghalangi kita dari ilmu. Karena orang yang debat itu orang yang ragu dengan ilmunya, dengan agamanya.
Sehingga dia mencari orang yang bisa menghilangkan keraguan-raguannya. Karena itulah ketika ulama Hasan al-Basri rahimahullah, seorang ulama tersohor, ketika menjumpai orang yang berdebat urusan agama, apa kata beliau? Mereka adalah orang-orang yang bosan belajar. Dia meninggalkan belajar dan hobi berdebat. Dan saya termasuk dulu yang juga kena, ya, suka debat. Ketika awal kenal media sosial, saya bikin fake akun dulu ceritanya. Ya, dan saya gabung di grup-grup, ya, yang suka debat. Debat masalah akidah, asma wa sifat. Sehingga saya sampai dikafirkan ketika itu, ya. Karena ya, tapi saya pikir memang di satu sisi debat seperti ini mengasah kemampuan mantik kita, kemampuan ya bersilat lidah, kemampuan berargumen, kemampuan ya bertukar pendapat, bahkan ilmu agama. Bahkan membahas tentang kita mendalami ilmu agama. Kalau ada syubhat kita langsung cari bantahannya. Tapi apa, di satu sisi benar kita terhalangi dari belajar. Artinya kita lebih suka debat daripada membaca buku, lebih suka debat daripada mendengarkan majelis ilmu agama, sehingga orang-orang yang suka debat keras hatinya. Dan terutama fitnah waktu. Alhamdulillah saya nggak lama ketika itu akhirnya tobat, ya, tanda kutip, ya, tobat berdebat. Meskipun apalagi di media sosial mereka itu nggak pengen kebenaran. Percuma kita berbuih mulut kita, berbusa mulut kita untuk menjelaskan kebenaran kepada orang-orang yang nggak menginginkan kebenaran. Jadi nggak ada faedahnya. Meskipun Al-Quran, hadis Nabi, ucapan ulama-ulama Syafi'iyah, kalau mereka menolak ya udah menolak. Jadi memang benar-benar nggak ada faedahnya, menghabiskan waktu. Sehingga teman-teman yang masih hobi debat terutama di media sosial udah, ya saya udah mantan gitu dan udah bertobat. Jadi jangan sampai kalian mengikuti jejak-jejak buruk seperti ini, ya. Karena biasanya kalau mantan yang ngomong lebih percaya orang lain, ya. Kemudian di antara hal yang harus kita perhatikan adalah bagaimana Nabi menjanjikan hal-hal indah bagi orang yang meninggalkan perdebatan. Dalam sebuah hadis Abu Daud dalam sunannya dan juga hadis yang dihasankan oleh Syalbani rahimahullah, kata Nabi SAW, ana dhaminun. Dalam hadis yang lain, za'imun bibaitin fi rabadil jannah. Saya menjamin surga. Saya menjamin rumah, ya, di pinggiran surga. Meskipun namanya pinggiran, kalau surga indah itulah, ya. Beda pinggiran desa, udah desa pinggiran. Tapi ini surga. Mau pinggiran, mau emperan, tetap luar biasa. Tapi kita sebagai seorang muslim sejati nggak akan merasa itu, ya, nggak akan merasa puas dengan pinggiran surga. Kata Nabi SAW, idza sa'altum al-jannah, kalau kalian minta surga, fas'alu al-firdaus, mintalah surga firdaus. Fa innahu 'alal jannah wa awsatuha, karena surga firdaus yang paling tinggi dan paling tengah. Jadi kita harus punya mimpi yang besar, cita-cita yang tinggi. Ini rumah di pinggiran surga bagi siapa? Liman tarakal mira'a wa in kana atau walau kana muhiqqan. Rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Nah, ini perhatikan, meskipun dia benar. Karena tugas kita hanya menyampaikan. Ketika dia mendebat udah selesai, kita mundur. Gak usah mati-matian. Karena tugas kita menyampaikan, bukan mengubah. Bukan mengubah. Karena kita nggak ada kekuatan untuk mengubah manusia. Nabi SAW tidak kuasa mengubah pamannya Abu Thalib. Nabi Nuh tidak bisa mengubah putranya Kan'an. Nabi Ibrahim tidak bisa mengubah ayahnya Azar. Nabi Lut tidak bisa mengubah istrinya Asiyah, tidak bisa mengubah suaminya Fir'aun. Tugas kita hanya menyampaikan, bukan mendebat. Nabi SAW ketika awal-awal beliau berdakwah hanya menyampaikan. Ketika mereka, Nabi nggak pernah klarifikasi, nggak pernah mendebat. Ya, Nabi hanya menyampaikan, mereka nggak percaya, udah. Tugas Nabi hanyalah mendakwahkan. Ya, bukan mendebat,
bukan debat kusir. Ya, kita akan bahas meskipun nanti ada debat-debat yang diperbolehkan. Ya. Amal munaqashatu fi mas'alatin 'aqdiyah bina'un 'ala dalil syar'i fa hadza laysa mimma yadkhulu fi kalamil muallif. Tapi ada perdebatan yang terpuji. Diskusi ilmiah, yaitu adalah permasalahan yang dia berdasarkan dalil-dalil syar'i. Jadi bertanya, berdiskusi, benar-benar mencari kebenaran, bukan debat kusir. Dan ini pernah dikerjakan oleh para sahabat terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan mereka membantah Nabi, bukan mereka mendebat Nabi, tapi bertanya tentang hal-hal rancu yang mereka pahami dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara contohnya, kata beliau di sini, munaqashatu Aisyah di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kisah tentang istri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha, fi adadin minal masail, dalam beberapa urusan agama. Jadi pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bilang suatu hari, man husiba uzib, siapa yang dihisab di hari kiamat di padang mahsyar, dia pasti diazab. Siapa yang dihisab pasti diazab. Aisyah ini keheranan, ya, karena beliau, sepengetahuan beliau, ini bertentangan dengan ayat Al-Quran. Apa itu? Faqalat, Aisyah bilang, innallaha ta'ala yaqul, wahai Rasulullah, Allah berbicara, fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Surah Al-Insyiqaq. Orang yang diberikan kitab dari tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Perhatikan, ayat ini bilang hisabnya mudah. Dia dihisab, hisabnya mudah, karena mendapatkan buku dengan tangan kanannya. Sedangkan Nabi bilang tadi, siapa yang dihisab pasti diazab. Ini kan pengetahuan kita bertentangan. Kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laitadaka walakin hadzal arad. Maksud ayat itu bukan hisab, tapi maksudnya adalah arad, pemaparan. Jadi hisab itu ada dua, teman-teman, ya. Hisab itu ada dua. Di padang mahsyar kita pasti dihisab, kecuali orang-orang yang langsung masuk surga tanpa hisab. Yang pertama adalah arad. Arad itu artinya adalah pemaparan, presentasi. Contoh misalnya, Ajehan, ya, saya presentasi. Ini Ajehan, laporan kerja kinerja kamu selama setahun. Hari pertama kamu merusak mic misalnya. Iya benar Ustaz. Hari kedua kamu terlambat. Hari keempat kamu begini. Ini namanya pemaparan. Dan kita pun nanti di akhirat begitu. Ini dosa kamu, dosa kamu, dosa kamu, dosa kamu, dosa kamu. Kita akan mengetahui bahwasanya tidak ada sekecil dosa pun yang tidak tercatat. Ini namanya pemaparan. Yang kedua, munaqashah. Yang pertama pemaparan. Jadi pemaparan saja. Yang kedua munaqashah. Munaqashah itu apa arti munaqashah? Sidang. Nah, di sidang. Inilah yang kata Nabi, man husiba uzib. Siapa yang kalau sudah disidang, maka dia pasti mendapatkan azab. Orang yang beriman cuma dipaparkan saja. Nih, dosa-dosa, ya Allah, alangkah banyak dosa aku. Cuma dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagia kita. Tapi kalau sudah di sidang, ya, coba ini kamu begini dosanya, ya, ngomong-ngomong, ini di sidang, kayak di sidang skripsi, ya. Kenapa kau tulis ini? Ini kenapa ini? Ini poinnya kenapa ini? Ini sumbernya mana? Itu namanya di sidang. Kalau kita sudah di sidang seperti itu, pasti disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hisab yang yasir dalam Al-Quran, hisab yang mudah itu adalah hanya sekedar pemaparan saja. Nah, kalau seperti ini kasusnya, ini bukan perdebatan yang tercela. Misalnya kita tanya, Ustadz, afwan Ustadz,
Ya ayatnya bilang seperti ini, tapi ayat lain bilang seperti ini. Ini dalam rangka mencari ilmu, tidak perdebatan yang tercela. Misalnya ya tentang masalah hidayah. Ya, dalam satu ayat kata Allah, innaka latahdi man ahbabta, engkau tidak memberikan hidayah kepada orang yang kau cinta. Jadi dalam sebuah ayat dikatakan Nabi nggak bisa kasih hidayah. Tapi dalam ayat yang lain Allah bilang Nabi memberi hidayah. Kan ini bertentangan seolah-olah. Padahal hidayah itu ada dua. Hidayah ilmu dan hidayah amal. Hidayah irsyad dan hidayah taufik. Hidayah ilmu, semua manusia bisa memberikan hidayah. Saya ngajarin kalian, ini namanya hidayah ilmu. Tapi untuk hidayah amal, nggak ada orang bisa memberikan hidayah. Saya kasih tahu, teman, ya sholat itu wajib loh. Dia dapat ilmu, dapat hidayah, tahu sholat wajib. Tapi apakah dia sholat? Belum tentu. Itu bukan kuasa kita. Itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya hidayah amal. Kita bisa menasehati hidayah ilmu. Cuman apakah dia menerapkan nasihat kita? Itu urusannya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita harus paham. Ternyata ayat tersebut tidak bertentangan. Dan ini dengan cara ya berdiskusi, sharing pendapat. Tapi kita perhatikan teman-teman, orang yang Ustadz saya pengen berdiskusi, mau sharing dengan cara yang benar, harus punya alat. Bagaimana mungkin kita yang baru ngaji berdebat, sedangkan debat itu kan kalau orang udah punya kemampuan ilmiah. Ya, contoh skripsi enggak di awal semester, tapi di akhir udah 4 tahun kuliah, udah punya bekal, udah punya tahu metodologi penelitian, baru dia di sidang, diskusi. Nah. Adapun kita yang baru hijrah, baru kenal sunnah, tugasnya belajar. Diskusi itu jobsnya para ulama. Ustadz sama ustadz membahas permasalahan apa hukum GoPay. Yang ini diskusi. Apa hukum ya GoFood yang baru-baru ini apa misalnya? Apa hukum Bitcoin? Apa hukum bayi tabung? Nah, ini kan diskusi. Ya. Antara para ahli ilmu. Sedangkan kita yang baru ngaji, yang nahwu aja nggak tahu, apa beda isim fiil aja nggak ngerti, tajwid aja belum lurus, gimana kita mau diskusi? Begitu loh. Ya. Orang-orang yang mau diskusi dia punya ilmu alat bahasa Arab, usul fikih, mustalahul hadis, qawaid fiqhiyah, usul tafsir, bagaimana istinbat hukum dari ayat-ayat dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu bukan hal yang sederhana. Ya. Jadi diskusi ada yang terpuji, ada yang tercela. Apa bedanya? Bedanya waqad yakunu muradul imam huna bitarkil khusumat tarkut tanazu wal iktital wal iftiraq. Maksud perdebatan yang diperintahkan untuk ditinggalkan, kata Imam Ahmad ini adalah meninggalkan perdebatan yang dibumbui perselisihan, permusuhan, pertikaian dan pertengkaran. Tapi kalau diskusi sambil ngopi, nah ya diskusi sambil ngopi dengan ya santun ucapannya, yuk kita bahas nih tentang apa sih hukum kurban. Ya, kalau saya berpendapat wajib, kenapa? Karena ada perintah Allah dalam surat Al-Kautsar, bla bla bla. Oh, kalau saya sunnah karena ini. Nah, ini kan enak seperti ini. Ini marhalahnya level-level orang yang udah mumpuni, yang udah punya ilmu. Yang namanya diskusi itu kan membahas ilmu. Lah kalau orang yang cuma dengar katanya dan katanya, masih pemula, masih muqallid, ahli taklid seperti kita ini, nah itu bukan level kita. Baru semester 1 udah diskusi masalah metodologi penelitian, belum dapet. Oh ini kualitatif atau kuantitatif? Enggak nyambung. Karena itulah skripsi di ujung. Ya, kenapa? Karena namanya sharing, diskusi antara dosen dan mahasiswa itu di ujung-ujung. Karena mahasiswanya udah punya bekal, begitu. Selanjutnya kita lanjutkan, ya. Jadi perdebatan ada yang terpuji, ada yang tercela. Yang tercela yang dia mendebat Al-Qur'an, mendebat sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya.
Adapun yang terpuji dengan ya didasari dengan ilmu agama sesuai dengan apa yang dipraktekkan oleh para ulama salaf dalam berdiskusi ya. Tapi tadi ada modal dan bekal ilmu agama. Kemudian selanjutnya wal julusu ma'a ahlil ahwa. Di antara hal yang diperintahkan adalah dilarang menjauhi julus duduk bersama ahli nafsu, ahli hawa nafsu, ahlul bid'ah, meninggalkan duduk ngumpul-ngumpul bareng orang-orang yang sesat maupun keliru. Kenapa kira-kira kita diperintahkan untuk meninggalkan duduk-duduk bareng mereka? Karena as-sahibu sahib, kata pepatah Arab, teman itu narik. Seorang itu akan menyerupai temannya. Kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalili. Seorang manusia tergantung agama temannya. Kalau kita berteman dengan maling, insya Allah akan maling. Kalau kita berteman dengan orang soleh, insya Allah akan menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau kita temenan sama orang yang suka kajian, kita akan menjadi orang yang cinta dengan majelis ilmu agama. Karena itulah dalam Islam teman itu penting. Dan kita sendiri perhatikan bagaimana teman mempengaruhi kualitas hidup kita. Karena itulah di antara esensi hijrah, ya kita pernah kajian tentang hijrah kita ya setahun yang lalu. Dan saya pakai baju ini juga kalau nggak salah di Masjid Taqwa. Hijrah itu artinya bukan hanya meninggalkan perbuatan buruk, tapi meninggalkan teman yang buruk. Ini harus banyak teman-teman kita yang futur kembali kepada kesesatan, kembali kepada ya masa jahiliyahnya karena dia nggak ninggalin temannya. Ya, ini yang harus kita pahami. Sedangkan teman itu akhlaknya bisa menyebar lebih cepat daripada virus COVID-19. Oleh karena itu Nabi bilang falyanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia berteman. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang suka berdebat, kita akan menjadi ahli debat. Kalau kita berteman dengan ahlul hawa, orang-orang yang mengedepankan hawa nafsu dibandingkan dalil, kita akan menolak dalil karena hawa nafsu dan keinginan hati kita. Karena itulah kata Allah dalam surat Shad ayat ke-26, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan kalian ikuti hawa nafsu karena dia akan menghalangi kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala, menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia kata Syekh di sini terbagi menjadi dua yang mengikuti hawa nafsu. Yang pertama dia muttabi'un hawa wa hadza ala dalalatin wa khata. Yang pertama dia mengikuti hawa nafsunya. Dia suka dengan sebuah hal, ketika dia tahu Al-Qur'an melarang hal tersebut, dia tinggalkan Al-Qur'an. Ketika dia mencintai suatu hal, nafsunya mencondongi sesuatu perkara, ketika dia tahu Nabi memerintahkan untuk menjauhinya, dia tinggalkan sabda Nabi SAW. Ini jenis yang pertama dan ini tercela. Dan yang kedua ini yang jauh lebih tercela, manittakhadha ilahahu hawa. Kalau orang yang pertama, dia mungkin ngikutin Al-Quran dan Sunnah, tapi kalau yang tidak sesuai dengan keinginannya, dia tolak. Tapi masih ada yang condong Al-Quran dan Sunnah. Tapi orang yang kedua, dia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Yang selalu dia ikuti, dia nggak peduli ayat-ayat Al-Quran, nggak peduli hadis Nabi SAW, yang penting yang dia mau, yang dia suka. Ya, serah-serah aku. Ini hidup aku, ngapa aku nak senang mak ini? Haram lah kau, gitu. Nah, ini menjadikan sebagai hawa nafsunya dan ini parah sekali. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat ke-23, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah
Apakah ya kalian lihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya, sebagai berhalanya, yang Allah sesatkan dia di atas ilmu, yang dulunya dia ya disesatkan dari ilmu, dan Allah menutup pendengarannya, hatinya, dan Allah menjadikan penglihatannya tertutup. Ini kalau orang sudah mencintai hawa nafsu, ya, sedangkan kita diperintahkan mengendalikan hawa nafsu. Kita hawa nafsu kita suka untuk berbuat kemaksiatan. Tapi ketika kita paham bahwasanya hal tersebut bertentangan dengan perintah Allah, kita tinggalkan keinginan kita. Inilah orang-orang yang terpuji. Kalau tidak tadi, Allah tutup matanya, dia buta, dia tuli, dia bisu, dia cacat. Kenapa? Karena dia menuhankan hawa nafsunya. Jadi intinya di sini adalah jangan kita duduk-duduk dengan ahlul bid'ah. Dan ahlul bid'ah sini adalah orang ahli, ya, yang punya ilmu, yang menyesatkan umat dengan apa yang dia miliki. Adapun orang-orang di sekitar kita itu orang-orang bodoh, ya, orang-orang jahil. Dan kata sahabat Ibnu Abbas, la tujalisu ahlal ahwa. Jangan kalian duduk bersama ya orang yang mencintai hawa nafsunya. Dan duduk di sini bukan berarti ketemu sekali nggak boleh gitu. Ingat, sebagian orang keliru ketika membahas tentang duduk bersama ahlul bid'ah. Ketika ada orang yang berjumpa, kemudian duduk sebentar sambil makan tekwan, makan model misalnya, wah langsung disalahkan. Enggak. Maksud duduk di sini adalah berteman dekat, bergaul. Kita berteman dekat dengan ya ustadz yang ada isu misalnya. Kita berteman dekat dengan ustadz yang enggak benar. Kita berteman dekat dengan dukun misalnya. Berteman dekat dengan orang-orang yang menyimpang dalam agamanya, ini enggak boleh. Ini enggak boleh. Allahumma shayyiban nafi'an. Kemudian selanjutnya ya, enggak ada jamnya. Setengah jam baru ya. Wa tarkul mira, ya, dan meninggalkan mira. Mira ini adalah perdebatan. Nah ini ya, debat kusir, debat Bizantium. Al-muradu bil mira al-mujadalah fima la faidata fihi, berdebat dengan hal-hal yang tidak berfaedah. Berdebat dalam agama terlarang, ya, kecuali yang kita bahas tadi. Termasuk berdebat yang tidak berfaedah. Berdebat anjingnya Ashabul Kahfi itu warna kulitnya apa? Wah, debat hitam. Wah, dia coklat. Jenisnya apa? Jenisnya Helder. Ini jenisnya Scooby-Doo. Ini nggak berfaedah. Atau sekarang yang ngetren apa? Bumi bulat dan bumi datar. 24 jam dia habiskan untuk berdebat masalah itu. Atau bumi apa? Ya. Nah, terus kita bahas. Kenapa? Karena nggak ada faedah. Karena nggak menambah keimanan kita, tidak menambah amal kita. Tanya bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah, itu berfaedah. Kita bahas kitab apa yang bagus untuk kita pelajari pertama kali. Nah, ini enak. Jadi bermanfaat. Ada sebuah kisah tentang seseorang yang bertanya kepada Imam Asy-Sya'bi, siapa nama, ya, dia tanya apakah iblis itu punya keturunan, punya pasangan? Iya, katanya. Karena yang namanya punya keturunan pasti punya pasangan. Ditanya lagi, kalau gitu siapa istri iblis? Dia tanya siapa istri iblis? Kata Imam Asy-Sya'bi, maaf saya tidak tahu karena saya tidak hadir kondangannya. Karena gak bermanfaat, gak hadir walimahnya. Ada seorang yang bertanya kepada seorang ulama, kalau kita mandi di sungai, menghadap ke arah mana? Kata ulama tersebut, menghadap ke arah bajumu. Baju yang diletakkan. Takut dicuri orang. Atau takut hanyut. Artinya terserah, ngadap kemana saja. Kalau sekarang kan sering tuh ya, Ustadz, kalau kita di bulan, Masya Allah, ya,
Kalau kita di bulan ngadap kemana sholatnya? Saya pernah bilang, antum nanti kalau udah nyampe bulan baru telepon Nana. Karena kan nggak bermanfaat, nggak berfaedah, dan ulama nggak suka seperti itu. Pernah seorang ulama dari Andalus, dari Spanyol, dia mendapatkan sebuah pertanyaan ketika berbicara tentang mizan, timbangan di akhirat. Ditanya, timbangannya terbuat dari apa? Emas atau perak? Kemudian dibalas oleh ulama tersebut sebuah hadis, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang meninggalkan yang tidak bermanfaat, nggak berfaedah. Bahas bumi bulat, bumi datar, satelit ada atau tidak. Ya ini panjang, apalagi sekarang bubur diaduk atau enggak gitu ya. Jadi ini termaksud hal yang merupakan kebaikan seorang muslim meninggalkan debat-debat yang seperti ini. Wa amal munaqashatul aqimah fihi falaysat min sya'nil mu'min. Adapun berdebat, ya debat Bizantium, debat kusir dalam hal-hal yang tidak berfaedah, ini bukan prinsip seorang mukmin. Jadi mukmin sejati adalah mukmin yang mencintai hal-hal yang bermanfaat. Banyak masih hal-hal yang kita kurang, teman-teman. Waktu ini kita ngerasa kurang kadang-kadang. Ya, kita pengen belajar, pengen menghafal, pengen begini, pengen begitu. Rasa kurang. Bagaimana mungkin ada orang manusia yang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang sia-sia? Di satu sisi ada orang yang merasa kurang 24 jam, satu sisi ada manusia yang sibuk membahas hal-hal yang tidak mendatangkan keimanan. Wa amal jidal fayashmal mira fayashmal ghairahu. Adapun jidal, diskusi, debat ini mencakup dua hal, ada yang mahmud, ada yang mamduh, yang terpuji dan tercela. Contoh yang terpuji adalah dalam surat An-Nahl, surat Lebah, ayat ke-125. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Dakwahlah. Jadi ada 3 metode berdakwah. Ini penting sekali untuk kita pahami. Dalam surah An-Nahl ayat 125, Allah sedang menyuruh Nabi SAW ketika berdakwah menempuh 3 metode. Yang pertama, hikmah. Hikmah itu artinya dengan perbuatan yang sesuai dengan kondisi, sesuai dengan waktu dan situasi. Dengan lembut, dengan santun, ini namanya hikmah. Kepada siapa? Kepada orang yang jahil, orang bodoh. Jadi orang bodoh itu nggak boleh didebat dalam Islam, karena metode dakwah untuk mereka adalah pengajaran yang baik, hikmah. Afanahi, ini nggak boleh. Kata Nabi begini, kata Quran begini, kata ulama begini. Ya ini orang tua kita orang yang bodoh mungkin. Keluarga kita, istri kita, adik-adik kita, teman-teman kantor kita, teman-teman kuliah kita, dakwahi bukan dengan debat, tapi dengan hikmah. Ini kalau orang yang nggak punya ilmu, yang belum tahu, oh saya nggak tahu, maaf. Ya, misalnya ada yang minum tangan kiri, kita sampaikan, maaf akhi, Nabi memerintahkan makan tangan kanan. Oh maaf saya nggak tahu, enak. Kenapa? Hikmah. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Apa mau'izah? Menyebutkan reward and punishment. Bahasa apa itu? Bahasa dusun. Dusunnya Wayne Rooney. Reward itu artinya adalah ya ganjaran, balasan yang baik. Dan punishment, balasan yang buruk. Ini untuk siapa? Untuk orang yang sudah tahu tapi lalai. Dia udah tahu itu nggak boleh. Dia sudah tahu tapi kadang lalai. Biasa manusia. Beda dengan orang yang pertama. Orang pertama yang nggak tahu. Orang yang pertama ini udah tahu kalau itu nggak boleh, pacaran nggak boleh, tapi dia mungkin khilaf. Kita sampaikan dengan mau'izatul hasanah, dengan nasihat yang baik. Kalau kau begini, kau dapat begini. Kalau kau begitu, kau dapat begitu. Teman kita yang udah tahu dia,
bahwasanya musik itu haram, tapi mungkin masih dengar musik. Kita sampaikan apa baiknya meninggalkan musik atau buruknya masih dengar musik. Teman kita yang tahu bahwasanya ngerokok nggak boleh, ternyata dia merokok, kita sampaikan dengan mau'izatul hasanah, dengan nasihat yang baik, antara ya rewardnya, punishmentnya, targhib dan tarhib kalau bahasa Arabnya. Nah yang ketiga, kalau dia ngeyel, nah ini ya, nah dia udah punya ilmu, udah tahu dan dia ngeyel. Kata siapa haram? Udah disampaikan, udah pakai level pertama, level kedua, level ketiga. Ini orang-orang yang misalnya ahlul kitab, dia punya ilmu mereka. Wajadilhum, debat mereka. Allah perintah untuk debat. Tapi billatihi ahsan, dengan metode yang baik. Debat pun yang baik sama ahlul kitab. Bayangin, Yahudi Nasrani kita debat dengan baik. Kayak sekarang ngetren tuh, ada seorang pendeta yang mengkritik seorang ustadz, ya, dibantah, didebat kembali tentang masalah Yesus, ya. Seorang pendeta dibantah ulang dalam sebuah video dengan cara yang baik. Perhatikan, kalau sama orang kafir saja kita diskusi harus dengan baik, apalagi dengan saudara kita sesama muslim. Cuman masalah antara gerak atau tidak, wah debat mati-matian, tidak berkawanan. Nah ini antara tangan dulu atau lutut dulu. Apalagi yang sering diperdebatkan, ya, antara dodo iftirash atau tawaruk ketika 2 rakaat. Itu hal-hal yang merupakan ada majal untuk berbeda pendapat. Para ulama pun demikian, ulama madhab berbeda pendapat, tapi nggak boleh bermusuhan. Kita bahas tadi, debat yang disertai permusuhan terlarang. Ulama itu imam mazhab yang 4 itu seperguruan, teman-teman. Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, Imam Syafi'i muridnya Imam Al-Hasan, Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, ini teman dekatnya Imam Abu Hanifah, artinya seperguruan. Gak pernah berantem, bermusuhan. Beda pendapat, fine-fine aja. Kayak saya suka hijau, kalian suka biru, gak masalah. Ada yang suka ini, ada yang suka itu, ada yang suka teh, suka kopi, nggak masalah, kita temenan. Meskipun berbeda pendapat, jangan debat. Pokoknya bubur diaduk tete. Enggak diaduk. Bumi bulat tete, bumi batar. Persahabatan yang kita bangun bertahun-tahun rusak gara-gara bumi. Padahal mau bumi bulat datar nggak ngaruh dalam sholat kita, dalam ibadah kita. Begitu juga dalam surat Al-Ankabut ayat 26 sama, wala tujadilu ahlal kitab illa billatihi ahsan. Jangan kalian debat ahlul kitab kecuali, artinya boleh, kalau dengan cara yang baik. Jadi kita bahas di sini perdebatan yang buruk, ya. Debat yang ditinggalkan, ya, itu ada 2. Yang pertama adalah jidalun fi muqabalatin nususi wa mu'aradatuha fahadha madmum. Debat menentang Al-Quran dan hadis. Disampaikan haramnya ini, wah dia tentang. Karena nggak sesuai dengan hawa nafsunya. Padahal jelas Al-Quran, jelas hadisnya. Kalau Al-Quran dan hadis saja kita tentang, ucapan siapa yang akan kita dengar? Kalau firman Allah Subhanahu wa taala, kalamullah yang turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan ya sabda Nabi SAW yang kita imani, apa siapa lagi? Yang kedua, jidalun lam yasir fihil insanu ala muqtadal adab wal khuluqil hasan. Ini. Kalau yang pertama insyaallah kita Ahlussunnah jarang kayak gini ya, sami'na nah, hanya saja kita banyak terjebak di poin yang kedua, yaitu perdebatan yang tidak didasari dengan adab dan akhlak yang mulia. Ketika debat keluar semua nama-nama kebun binatang, kancil, kelinci, rusa. Gitu. Ini debat yang tercela. Debatnya para ulama itu diskusi.
Pernah saya baca diskusinya para ulama habis Isya sampai subuh membahas masalah apakah menyentuh kemaluan membatalkan wudhu atau enggak. Dan diskusi mereka enggak ada hewan-hewan. Ya. Ini para ulama. Ini para ahli ilmu. Kalau yang masih ngeraskan suara, ya kemudian apa unfollow gara-gara beda pendapat, ya, atau blokir tiba-tiba foto profil WhatsApp-nya hilang, kemudian centang satu. Ini bukan perdebatan yang terpuji. Ukhuwah, ya, persaudaraan kita karena Islam ini jauh lebih mulia dan indah dibandingkan dengan ego kita menang dalam perdebatan. Karena itulah Nabi bilang tadi, saya jamin di surga, rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan debat meskipun dia benar. Artinya dia ngalah. Ingat, ngalah bukan berarti kalah. Kita nggak akan bisa memanah kalau nggak mundur ke belakang tangannya. Mundur dulu, ngalah untuk maju. Di antara perbuatan yang mengalah yang luar biasa itu adalah cucunya Nabi, Al-Hasan Ibn Ali Ibn Abi Thalib. Beliau khalifah, dibaiat oleh kaum muslimin setelah Ali wafat, dibunuh oleh Ibnu Muljam, seorang kharij. Pemimpin yang sah. Cuman di satu sisi sebagian kaum muslimin membaiat Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi ada dua khalifah ketika itu. Sedangkan dalam Islam pemimpin harus satu. Nggak boleh ada khalifah yang kedua. 6 bulan Hasan Ibn Ali Ibn Abi Thalib memimpin. Dia mendengar sebuah hadis. Ketika Nabi menggendong Hasan, Nabi bilang, oh ini cucuku adalah orang yang akan mendamaikan dua kaum muslimin yang sedang berseteru. Ketika dia mendengar hadis tersebut, dia mundur, resign dari kekhilafahan. Dia berikan tampuk kekuasaan kepada Muawiyah, dan itu dikenal dengan Amul Jamaah, tahun persatuan. Ya, jadi satu. Munculnya Bani Umayyah. Karena itulah ini kalau ego-egoan, wah yang benar. Ya, Ali pemimpin yang sah. Kemudian kepada saya Hasan. Kalau kita enggak. Inilah para ulama dahulu luar biasa. Dia ngalah, ada debat. Khalid bin Walid dicopot jabatannya oleh siapa? Umar bin Khattab. Tapi karena keikhlasan dia, enggak peduli. Karena dia menjadi panglima perang karena Allah, bukan karena pemimpinnya. Selama dia mendedikasikan hidupnya untuk agama, mau dia dicopot kekuasaannya jadi bagian yang paling belakang, dia siap. Ini seorang pemimpin sejati. Mau dia di depan layar, di belakang layar, mau dia di tempat yang dia tidak sukai maupun yang dia sukai, dia selalu siap. Kenapa? Karena itulah perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi teman-teman, jangan sampai perdiskusian kita, perdebatan kita ini dibumbui oleh hal-hal yang tidak bermanfaat seperti tadi. Ya, perdebatan yang didasari oleh amarah, emosi, caci maki, celaan, bermusuhan, lu gueen, ujung-ujungnya tiup kelingking. Jangan, ya. Karena inilah yang menjadi sebab banyak terjadi perselisihan. Awalnya karena berbeda pendapat. Harusnya biasa beda pendapat. Manusia rupa berbeda-beda, bagaimana pendapat harus sama? Ada yang pengen A, ada yang pengen B. Tapi kita sebagai seorang muslim, ketika sudah disepakati sebuah pendapat yang kita aminkan, yang kita setujui, meskipun bertentangan dengan pendapat kita pribadi, kita harus support. Ini namanya organisasi yang bagus. Ya, komunitas yang bagus tuh kayak gitu. Harus lapang dada. Ada ketua, ada ya musyawarah. Nentuin kita mau jalan-jalan kemana nih. Ada yang bilang mau ke Lampung, ada yang bilang ke Bangka. Saya pengen ke Bangka. Ternyata orang aminkan Lampung, setuju Lampung. Kita harus support. Ini seorang ya yang organisasi yang benar, organisasi bahasanya ya, komunitas yang benar. Sampaikan ego.
ada maslahat bersama. Dan ini berat ya, ini berat sekali. Karena itulah Allah mencela yang namanya permusuhan, pertikaian dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya adalah Al-An'am 159. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'." Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, bermusuh-musuhan, berkelompok-kelompok, enggak bersatu. Dan mereka dahulunya adalah kelompok-kelompok ya sekutu. Engkau wahai Muhammad bukan termasuk mereka. Maksudnya apa? Maksudnya engkau wahai Muhammad berlepas diri dari mereka. Jangan sampai kayak mereka yang memecah belah agama mereka. Jadi kelompok-kelompok yang menjadi ya hizbi-hizbi, golongan-golongan. Jadi ingat, wasilah organisasi, yayasan, ya pesantren itu hanya wasilah. Jangan sampai menjadi barometer cinta dan benci. Oh saya nih radio A, nggak teman sama radio B. Padahal sama-sama mendakwakan sunnah, nggak boleh. Dalam ayat yang lain, Ali Imran 103 dan 105. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. Janganlah kalian jadi orang-orang yang mencah belah, berbeda pendapat, bermusuhan, berselisih setelah mendapatkan ilmunya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala ini sering kita dengar tentang persatuan ya. Karena perdebatan ini adalah musuh persatuan, musuh ya persaudaraan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Berpegang teguhlah dengan tali Allah Subhanahu wa taala, dengan agama Islam semuanya, dan jangan kalian berpecah belah. Jangan bertikai. Tetap di atas tauhid, tetap di atas sunnah, tetap di atas Islam. Wadkuru, dan ingatlah, ingat di antara cara kita agar bersatu, ingatlah bagaimana dulu Allah menjadikan kita bermusuhan, gak saling kenal, karena hidayah sunnah kita menjadi saling mengenal. Wadkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'daan fallafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian ketika kalian wahai orang-orang Madinah, orang-orang Ansar dahulu bermusuh-musuhan. Dulu orang-orang Yathrib Madinah itu terpecah belah menjadi dua kabilah, Aus dan Khazraj. Ini satu kampung, satu nenek moyang, tapi hobi perang. Perang saudara. Kalau di Palembang apa? Singamania sama apa? Gak tahu ya. Zaman-zaman saya SMP dulu. Sama-sama fansnya Sriwijaya SCFC, cuman debat. Perang saudara. Ini juga perang saudara orang Madinah. Aus sama Khazraj perang. Bahkan di antara perang yang terkenal perang Bu'ath, meninggal banyak pemimpin-pemimpin kota Madinah. Tersisa Abdullah bin Ubay ibn Salul yang menjadi tokoh orang-orang munafik. Kalian dulu bermusuhan kata Allah. Id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Kemudian Allah satukan hati kalian. Ini nikmat. Dulu saya nggak kenal sama Hajihan, tapi kenal sunnah, kenal. Ya, sama Adam dulu nggak kenal, sekarang kenal. Kenapa? Karena nikmat Islam, saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Dulu kalian hampir berbunuh-bunuhan, tapi sekarang bersaudara. Karena itulah di antara ini strategi yang brilian dari Nabi SAW. Ini penting ya, 3 hal ini. Bagi teman-teman yang sedang ada di komunitas atau ini penting. Bagaimana cara membentuk sebuah ya masyarakat yang madani. Sebuah ya komunitas yang apik, yang indah. Yang pertama, ketika Nabi hijrah ke Madinah, beliau melakukan 3 pendekatan yang luar biasa. Yang pertama,
membuat masjid sebagai markas. Karena komunitas butuh tempat biar menyalurkan aspirasi, berdiskusi, bertukar pikiran, tempat ngumpul-ngumpul, minum kopi. Ya, itu kopi saya. Ada. Harus ada tempat. Markas. Nabi bangun Masjid Nabawi. Yang kedua, membuat piagam kota Madinah. Apa isi piagam Madinah? Tata tertib peraturan. Di komunitas tersebut apa SOP-nya? Gini, menjaga ukhuwah, jangan debat, semangat kajian. Poin-poinnya harus ada aturan. Harus ada job desk yang jelas. SOP-nya dari A sampai Z. Yang ketiga, ini penting. Menyatukan persaudaraan antara member. Kalau Liverpool ya, juara Liga Inggris, internalnya nggak sehat, bakal juara nggak dia? Susah. Misalnya Salah sama siapa penyerang, anda nggak tahu ya? Penyerang Liverpool lain siapa? Siapa? Pani. Salah sama Pani berantem, nggak mau operan. Itu agak menang mereka. Kenapa? Karena nggak bersaudara internalnya. Jadi harus bisa membangun cinta antar internal. Kalau eksternal mah nggak peduli. Orang luar mau benci, serah. Tapi kita harus solid di dalam. Kota Madinah nggak akan bisa nyerang musuh kalau dalamnya dia rusak. Karena itulah Nabi ketika orang muhajirin datang ke Ansor, Nabi persaudarakan keduanya. Dan dulu saudaranya nggak kayak kita, benar-benar saudara, kayak saudara kandung, saling mewarisi bahkan dulu. Ini benar-benar kayak saudara. Bahkan ada kisahnya seorang Ansor yang menawarkan apa? Setengah hartanya. Saya punya 2 ladang gede, ambil setengahnya. Bahkan nawarin istrinya. Saya punya 2 istri, kau lihat nazar keduanya, mana yang paling cantik menurutmu? Saya ceraikan biar kau bisa nikah sama dengan dirinya. Masya Allah. Saking segitunya saudara. Ya, ini yang harus kita pahami. Biar kita nggak bermusuhan. Ahlus sunnah ini sedikit teman-teman. Orang yang mencinta Islam ini sedikit. Yang berada di atas hak sedikit. Jangan kita sedikitkan gara-gara perdebatan, pertikaian, permusuhan. Biasa berbeda. Tapi berbeda tetap satu jua. Kenapa? Karena kita tujuannya tetap tauhid. Ya, yang nggak boleh beda itu dalam masalah usuluddin, pokok-pokok agama, akidah, manhaj, itu nggak boleh beda pendapat. Tapi hal-hal yang lain, selera, ada yang mau mie rebus, mie goreng, bebas. Ini yang harus kita pahami. Ya, jadi jangan berdebat dalam urusan agama, karena kalau kita berdebat maka kita akan terhalangi dari keberkahan ilmu yang banyak sekali. Demikian sampai sini saja mungkin ya yang kita bisa sampaikan. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kalau Allah menghendaki kita akan bahas tentang bagaimana sikap kita terhadap Al-Qur'an ya. Bagaimana prinsip kita terhadap Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan kalau ada pertanyaan. Taib Ustadz, jazakallahu khairan atas materinya. Ini ada pertanyaan masuk Ustadz Ya. dari jamaah kita yaitu Ahi Romadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana menyikapi teman yang selalu ingin berdebat dan tidak mau mengalah? Ya, itu Ustadz. Ya. Mana sikap kita terhadap seorang teman yang suka berdebat dan gak mau ngalah? Karena emang yang suka debat gak mau ngalah. Kalau dia mau ngalah, ngapain dia debat? Sikap kita yang pertama adalah kita jaga jarak dengan orang seperti ini. Ya, menjaga jarak seperti orang-orang yang seperti ini. Jadi kita ya jaga ya, interaksi sama dirinya. Kalau dia WA kita, ya jangan kita read dulu. Ya, intinya apa?
termasuk pribadi yang sikap yang baik adalah menjaga batasan sama orang-orang yang buruk. Nah, khawatirnya orang-orang seperti ini akan membuat kerancuan dalam agama kita. Negara kita udah yakin ya. Kita udah yakin Allah di atas langit. Dia debat, ini ada ayat Allah ya huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Nah, jadi tersubhat kita. Jadi ya berhati-hati dari teman yang suka debat. Karena khawatir syubhatnya masuk, debatnya, bantahannya nggak masuk. Saya dulu punya kakak kelas luar biasa sekali. Kalau kita kan masih hobi loh nonton debat. Ini teman-teman juga jangan hobi nonton debat ya. Debat antara misalnya pastor sama ya hobi kan dulu kan antara pastor sama ya kiai debat. Nah, ini sebaiknya kita tinggalkan. Kenapa? Khawatir syubhatnya masuk, bantahannya nggak masuk. Kita nggak puas dengan bantahannya. Debat Ahlus Sunnah sama Ahlul Bid'ah tuh di YouTube atau di mana. Khawatirnya bantahannya nggak masuk. Syubhatnya, oh iya juga nih. Ada yang ngajak Islam, misalnya Islam tuh menyembah berhala. Kenapa? Salat menghadap kepada Ka'bah. Ka'bah kan batu. Nah, kan kena syubhatnya nanti. Kita bantah enggak. Beda dengan orang-orang Hindu Buddha yang sholat, yang sembahyang, yang beribadah menghadap ke patung mereka. Mereka menyebut nama patung tersebut. Sedangkan kita kan nggak mungkin Ka'bahu Akbar, nggak ada. Kita nyembah Allah. Ka'bah itu hanya sebagai kiblat. Dan yang merintahkan kita menghadap kiblat siapa? Allah. Sehingga kita nggak nyembah Ka'bah. Nah khawatirnya bantahannya saya nggak puas dengan bantahannya. Ini hati-hati. Kakak kelas saya ini pintarnya Masya Allah. Cuman dia paling anti dengar video debat. Lagi nonton rame-rame nih video debat. Ya datang alas nonton apa? Oh debat ini. Oh dia langsung pergi. Ya dia sangat-sangat menjaga hatinya. Tapi teman-teman perhatikan. Kita yang menjauhi orang-orang seperti ini bukan berarti kita memusuhi. Ya, karena berbeda pendapat itu bukan bermusuhan. Kita jaga jarak, jaga batasan. Termasuk juga ustadz-ustadz yang kita anggap itu tidak berada di atas kebenaran, ya, itu kita jauhi. Jangan follow Instagramnya. Jangan dengar-dengar lucu ustadz, jangan. Khawatirnya syubhat masuk. Fala mazagu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka menyimpang, Allah benar-benar simpangkan hati mereka. Kita kasih diajak, kalian ini pengen sama ustadznya sendiri, ya kan sering kita dibilang begitu. Pengen hanya dengar ustadz sendiri, ya jarang piknik. Kita bantah, piknik itu butuh bekal, ya enggak? Dan kita ngerasa nggak punya bekal. Piknik dengar ustadz lain, piknik dengar ini lain, dengan itu lain. Enggak, itu level-level orang yang udah punya filter. Ambil baiknya, buang buruknya itu benar kalau untuk orang-orang yang sudah punya ilmu. Ustadz contohnya baca buku syubhat, boleh untuk bantah syubhatnya. Adapun orang awam mana bisa membedakan baik buruknya. Jadi kita menghindari orang-orang seperti ini, menjaga batasan bukan memusuhi. Tapi dalam arti menjaga agama kita. Jadi tolong menjaga jarak dan jangan lupa doakan orang seperti ini. Nasihati kalau kita bisa, meskipun berat. Nah orang yang udah cinta debat, susah dinasihati. Itu termasuk terhalang dari ilmu tadi. Itu kata para ulama. Ya, ulama mengatakan kalau orang udah cinta debat, dia susah dapat ilmu. Kenapa? Karena dia nggak mau menerima nasihat. Ya, jadi jangan sampailah kita jadi orang yang hobi debat seperti ini. Ya, wallahu taala alam, demikian ya. Link ini ya, link streaming kajian ini. Ya. Ya Ustadz, ini ada pertanyaan tapi sedikit di luar tema ini Ustadz. Iya, nggak masalah. Dari Ahi Ilham dan Waspodo. Apa keutamaan seorang ketika ia menghadiri majelis ilmu, Ustaz? Masya Allah. Bikin daurah kita nih. Keutamaan menghadiri paling polnya Allah membangga-banggakan orang yang hadir di majelis ilmu agama.
Bayangin Allah membanggakan kita di hadapan makhluk yang begitu banyak malaikat-malaikat di sisinya. Kalau kita dibanggakan oleh presiden di YouTube, nama kita, wah kita senang sekali. Ya, gubernur, bupati menyebut nama kita di koran, ya, terima kasih kepada, wah saya bangga kepada, wah kita clipping korannya, kita bawa kemana-mana. Kalau ada video kita sebar kemana-mana, video memuji dan bangga atas kita. Itu makhluk manusia. Bagaimana kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membangga-banggakan orang yang hadir di majelis ilmu agama? Ustadz pandemi Ustadz, nggak ada majelis ilmu agama. Ada streaming live, itu termasuk menghadiri majelis ilmu, kata para ulama. Live, bukan record. Kalau record dia nggak dapat keutamaan menghadiri majelis ilmu agama. Ini pentingnya live. Ya, karena itu ya kenapa kita ada live, biar teman-teman yang dengar sekarang dia mendapati keutamaan langsung menghadiri majelis ilmu agama karena terhalang situasi demikian. Adapun yang lainnya ya hanya mendapatkan keutamaan belajar ilmu agama, kayak dia baca buku sendiri, dia dengar record sendiri, ya. Adapun kalau yang dia live streaming atau dia hadir langsung offline, kalau sudah ada offline, maka dia dapetin pahala yang begitu banyak. Turun ketenangan, didoakan ampunan, lebih baik daripada sholat semalam suntuk, banyak, ya. Dan cukuplah orang yang hadir majelis ilmu agama itu mendapatkan taman-taman surga. Ini meskipun nggak ada bunganya di sini, ya. Tetap ini taman surga. Karena itulah yang streaming duduk yang benar, ya, duduk rapi, jangan streaming sambil makan, sambil ngudut, jangan. Ya. Tapi kita berada di majelis ilmu agama. Ya, ini yang harus kita pahami bersama. Jadi semangat teman-teman ya streaming. Jangan nunggu kajian offline. Kalau Covid ini selesai tahun depan, setahun nggak kajian kita. Maksimalkan kajian online yang sekarang ada, baik di Palembang maupun luar Palembang, radio, ya dengerin 24 jam. Jadi semangat teman-temannya, dan ini nggak cukup ya, di pertanyaan seperti ini. Banyak sekali keutamaan untuk menghadiri majelis ilmu agama. Ya. Ada lagi. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara agar kita lebih fokus belajar daripada berdebat? Iya. Bagaimana belajar, jangan debat. Biasanya kita itu berdebat karena ada kawan yang didebatin. Cobalah berteman dengan orang yang nggak hobi debat. Cobalah berteman dengan orang yang semangat belajar. Kalau kita gunakan waktu kita untuk belajar, baca buku A, menghafal matan B, merojaah ini itu, kita nggak ada waktu buat debat. Ya enggak? Orang yang debat itu orang yang punya waktu luang. Kalau dia manfaatkan waktunya untuk belajar, baca, ibadah, belajar, ibadah, nggak ada waktu dia untuk berdebat. Ya. Kalau orang yang suka debat, ngomong, yang lain diam, udah aman, lama-lama lempeng dia. Kenapa orang itu suka berdebat? Karena kita ladeni. Oh nggak kayak gitu, udah panjang, akhirnya habis waktu, nggak ada faedah, ya. Jadi sibukkan dengan ilmu agama, dengan sendirinya kita akan terhalangi dari debat, ya. Dan hindari orang-orang yang suka berdebat. Ya, kalau ada yang ngajak debat, ya kita langsung bilang ini soim, saya puasa. Maksudnya kalau orang puasa nggak mau debat, maksudnya kita bilang juga, oh saya nggak mau debat, Kenapa? Karena kebenaran tersebut nggak jadi apresiasi. Apa yang kita cari? Ego saja. Ucapan pengen didengar, malah itu membentuk kita menjadi pribadi yang egois, yang nggak mau menerima nasihat. Nah, ya, demikian. Ada lagi? Ini pertanyaan saya pribadi, Ustaz ya. Iya. Seberapa penting dan apa gimana ya? Status hukum seorang muslim itu untuk mempelajari bahasa Arab, Ustaz? Jadi apa?
Bahasa Arab. Bahasa Arab. Iya, Ustaz. Iya, Terima kasih, Ustaz. Jazakallahu khair. Itu belajar bahasa Arab. Hukum asal belajar bahasa Arab fardu kifayah. Wajib tapi kifayah. Kalau ada di Palembang ini yang menguasai bahasa Arab, gugur kewajiban yang lain. Alhamdulillah, kata teman-teman. Tapi, ya ada tapinya. Fardu kifayah bisa menjadi fardu ain, bisa menjadi wajib secara individu personal kalau dia ya memiliki dua kasus dalam dua kondisi. Yang pertama dalam kewajiban dia. Ada bahasa Arab yang dipraktekkan, yang diperlukan dalam kewajiban. Apa contoh kewajiban kita? Apa kewajiban kita? Salat. Salat bahasa Arab, bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Maka kita wajib belajar bahasa Arab yang berkaitan dengan ucapan salat. Bagaimana menyebutkan Allahu Akbar yang benar? Ada yang bilang Allahu Akbar, salah. Allahu Akbar, ragu apakah Allah Maha Besar? Bahaya. Gara-gara nggak belajar bahasa Arab, pelafalan takbir. Al-Fatihah juga demikian. Kita belajar bahasa Arab, bagaimana menyebutkan Al-Fatihah yang benar, itu wajib. Jangan sampai nanti tawadu ketika sama istri, Mas ngimam. Ya, tawadu dia, antum aja imam, istri jadi imam. Karena Al-Fatihahnya nggak benar, nggak boleh begini. Dia harus pelajari. Ini yang pertama. Jadi yang berkaitan dengan kewajiban dia. Ya, seorang muazin misalnya wajib dia belajar bagaimana melafalkan azan yang benar. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau dia pengen mendalami agama, jadi ustadz. Misalnya Jihan pengen jadi ustadz, wajib belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena sumber agama semuanya pakai bahasa Arab. Al-Quran, hadis Nabi, literatur klasik para ulama, semuanya bahasa Arab, bukan bahasa Palembang. Jadi kita wajib belajar bahasa Arab secara individu kalau kita pengen mendalami ilmu agama. Pengen jadi da'i, pengen jadi ustadz, pengen jadi ahli juru dakwah. Nah itu. Kalau selainnya maka dia hanya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Jadi pelajari yang pertama yang berkaitan dengan sholat, dengan ibadah. Contoh nih, misalnya kita pengen haji umroh, harus pelajari bahasa Arab, ucapan-ucapan manasiknya, bagaimana ya talbiyahnya, bagaimana kita mengambil ihramnya, itu dipelajari. Kalau sholat, ya kita pahami makna-makna bacaan di dalam sholat. Ya, meskipun tidak sampai derajat wajib bagi orang yang selain dua kondisi ini, tentu banyak keutamaan sekali belajar bahasa Arab. Ya, demikian mungkin. Mungkin bisa Ustaz simpulkan dari materi tadi, Ustaz. Oh ya. Sekalian ditutup, Ustaz. Masya Allah. Ya. Jazakallahu khair, Ustaz. Simpulkan materi kita pada hari ini ya, di antara usul sunnah dalam ya, kitab usul sunnah Imam Ahmad, yang ketiga adalah meninggalkan perdebatan. Adapun perdebatan yang ditinggalkan tersebut ada beberapa. Yang pertama adalah perdebatan yang mendebat masalah agama, yang mengingkari Al-Quran, mengingkari hadis Nabi SAW. Ini yang pertama. Yang kedua adalah perdebatan yang disertai dengan adab yang buruk, akhlak yang ya jelek, ya sikap yang tidak baik. Ini diantara perdebatan yang tercela. Kemudian yang ketiga adalah perdebatan yang sia-sia dalam hal-hal yang tidak menambahkan ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ya berdebat dengan debat yang baik, ya artinya dalam adab yang baik, dalam artinya mencari ilmu agama, mencari kebenaran bukan pembenaran. Dan bagi orang-orang yang sudah punya kapasitas kredibel dalam membahas urusan ilmu agama, maka ini adalah diskusi yang terpuji sebagaimana perintah Allah mendebat ya ahlul bid'ah
yang memiliki ilmu agama atau menebak ahlul kitab yang memiliki basic, mereka punya kitab, punya ilmu agama. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.